Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, salve. Mari kita mendengarkan bacaan dan merenungkannya yang diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 1 sampai dengan 10. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan-ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita di hari ini adalah berkaitan tentang kepekaan hati. Injil hari ini berkisah tentang orang banyak yang telah 3 hari mengikuti Yesus dan terancam kelaparan karena tidak membawa makanan yang cukup. Yesus tahu akan situasi tersebut dan seketika itu juga hatinya diliputi belas kasihan. Ia tidak mau orang banyak tersebut kelaparan. Berhubung lokasi mereka jauh dari keramaian, maka membeli roti adalah suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, Tuhan Yesus pun akhirnya melakukan sebuah mujizat. 7 potong roti dan beberapa ikan yang dimiliki oleh para murid digandakan berlimpah-limpah sehingga mampu mengenyangkan semua orang dan bahkan masih meninggalkan sisa sebanyak 7 bakul. Ini adalah mujizat penggandaan roti yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dari kisah ini ada 2 hal penting yang dapat kita refleksikan bersama. Yang pertama, mujizat bisa terjadi ketika manusia mampu bersyukur atas kekurangan yang dialaminya. Dengan mensyukuri kekurangan tersebut, di satu pihak manusia menyadari kekurangan dan keterbatasannya. Di lain pihak ia mengandalkan kekuatan Allah sendiri. Orang yang bisa bersyukur dalam kekurangan adalah orang yang bisa melihat bahwa Allah selalu hadir dalam seluruh pengalaman hidup, meskipun pengalaman pahit sekalipun. Yang kedua, mujizat bisa terjadi ketika dalam kekurangan sekalipun manusia tetap terbuka terhadap orang lain. Ia tetap membagikan apa yang dimiliki dengan orang lain. Inilah pemberian yang menuntut pengorbanan diri. Memberi bukan karena kita mengalami kelebihan atau karena kita tidak lagi membutuhkan apa yang kita berikan kepada orang lain, melainkan memberikan sesuatu meskipun kita sendiri masih membutuhkannya. Inilah pemberian sejati. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santa Scholastica, seorang perawan dan saudara kembar dari Santo Benedictus Abbas. Sejak masa mudanya dia telah belajar mendengarkan panggilan Tuhan hingga dia kemudian menjadi seorang biarawati. Kasih Allah yang ada padanya tidak dia diamkan, tetapi dibagikan kepada orang lain. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mewartakan kasih Allah? Mari kita merefleksikan diri kita masing-masing. Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu,
melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu, berkat Allah yang kudus turun atas kita semua, atas orang-orang yang kita kasih dan doakan, atas seluruh aktivitas kita di hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.